Kita akan merenungkan 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Firman ini sederhana sekali dan gampang kita mengerti. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saya baca lagi. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, sejak awal, sejak kejadian pasal yang ketiga, setan itu selalu mencobai kita. Nah, sederhana sekali untuk kita bisa menang atas semua cobaan godaan itu. Jangan beri keuntungan buat iblis. Siapa bisa memberi kalimat lain? Apa itu artinya memberi keuntungan buat iblis? Contoh. Apa? Memberi kesempatan, betul. Apalagi? Memberi peluang, ya. Apalagi? Bisa nggak sebutkan bentuk konkretnya yang real, yang nyata? Apa itu memberi keuntungan pada iblis? Karena seringkali itu hati kita manusia cenderungnya ke situ. Firman ini luar biasa. Oke, saya beri ilustrasi. Siapa yang suka bola, main bola, nonton bola? Apa artinya gol bunuh diri? Tahu nggak? Ya, jadi apa itu gol bunuh diri? Iya, tapi itu merugikan sekali. Justru harusnya gol itu kita masuk ke gawang lawan, kita masuk ke gawang sendiri. Walaupun tidak disengaja, itu dihitung atau tidak? Dihitung. Kalau saya nonton bola bagian itu tuh, saya ikut jengkel tapi geli juga. Siapa sengaja, tapi itu terjadi. Nah, itu artinya kita memberi keuntungan buat iblis. Yang arti lain merugikan diri kita sendiri. Saudara, maka itu dalam hidup ini kita harus berhikmat betul-betul. Dari perkara kecil, perkara besar, kita harus berhati-hati dalam hidup ini supaya kita jangan melakukan gol bunuh diri untuk diri kita sendiri. Ayo gol itu kita berikan ke pihak lawan. Amin. Jangan ke pihak kita sendiri. Lukas pasal yang keempat. Sini kita harus berhati-hati betul dalam apa yang iblis buat dalam hidup kita. Ayat 13. Kita lihat bagaimana hidup Tuhan kita. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Masih ingat? Iblis mencobai Tuhan Yesus. Ya? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ada kata mengakhiri, berarti selesai bukan? Tapi ternyata tidak. Iblis mundur daripada Yesus. Yang berhati-hati kalimat terakhir ini. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan menunggu waktu yang baik. Pertanyaannya, apa artinya iblis mengakhiri pencobaannya kepada Tuhan Yesus? Harusnya selesai. Karena sudah mengakhiri. Lalu katakan dia mundur dari Tuhan Yesus. Tapi kurang ajar. Mundurnya mundur pergi atau mundur bagaimana? Nah, tunggu waktu yang baik itu kapan? Saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, setan itu nggak mau pergi langsung. Mundur sebentar, berarti dia atur strategi baru. Untuk balik lagi mencobai. Itu Tuhan Yesus, setan berani seperti itu. Apalagi kepada kita. Ngerti nggak firman ini? Maka itu kita harus perhatikan baik-baik. Kita harus tahu taktik strategi musuh
yang menjatuhkan kita, kita harus tahu. Mengapa binatang tidak bisa dicobai oleh iblis? Ayo, kenapa binatang nggak bisa dicobai oleh iblis? Siapa bisa jawab? Satu aja penyebabnya. Binatang itu keinginannya cuma satu. Kita ini keinginannya banyak. Contohnya, kita kasih uang kepada kucing, kepada anjing, kepada sapi. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Kita ajak mereka ke supermarket, tawarin, kamu mau apa? Mereka tidak bisa milih. Pilihannya cuma satu dalam hidup. Maka itu setan tidak bisa menggoda binatang, karena percuma digoda. Kita ketemu sapi, ketemu kuda, tawarkan daging, tawarkan tahu, tawarkan apa, dia nggak mau. Karena maunya cuma rumput. Nah, kita ini terlalu banyak keinginan. Maka itu setan bisa menggoda kita. Kenapa Tuhan mengajarkan kita hanya satu? Lakukan kehendak Bapa di surga. Lakukan keinginan Dia. Kita bisa melakukan itu, hidup ini pasti aman. Saudara, dalam hal ini kita harus terus berjaga-jaga supaya kita jangan sampai gagal, jangan sampai kalah. Yang ada kita jalani. Berkali-kali saya katakan kepada saudara, pengadilan manusia boleh memutuskan sekian tahun untuk setiap kita. Tapi percayalah, pengadilan surga itu beda. Bisa mempersingkat itu. Itu semua tergantung bagaimana hati kita. Karena Tuhan menilai hati itu. Itu sebabnya selama saudara menunggu, itu yang kita harus berjaga-jaga. Selama menunggu, ya, yang paling berbahaya adalah pikiran kita. Kenapa pikiran kita berbahaya? Karena orang yang lagi diam, itu pikirannya bisa berkembang kemana-mana. Betul tidak? Nah, perkembangan pikiran kita ini tergantung kita mengarahkan dia kemana. Contoh, kita duduk entah di teras mana atau di sebelah mana. Duduk, gak ada teman, gak ada orang sendiri. Kita gak tutup mata, kita gak berdoa. Tapi pikiran kita bisa baik, bisa jahat. Betul? Pikiran ini berbahaya sekali. Maka itu setelah kita tahu dua ayat firman ini. Yang pertama tadi, jangan pernah mau memberi keuntungan pada iblis. Artinya jangan mau melakukan gol bunuh diri. Yang kedua, kita tahu dalam Lukas 4 tadi, iblis itu pribadi yang sangat licik dan jahat sekali. Kalau dia kalah satu kali, dia nggak nyerah kalah, dia akan coba balik lagi. Yang tahu isi hati kita cuma kita sendiri. Orang lain tidak bisa tahu isi hati kita ada apanya. Betul? Yang tahu cuma kita sendiri. Maka itu waktu kita lagi diam, lagi merenung, jangan biarkan pikiran ini kemana-mana. Mazmur pasal yang pertama, kita lihat. Mulai ayat yang pertama. Salah seorang silakan baca. Ya, ayat 2 langsung. Terima kasih. Jangan tutup kitab Mazmur. Nanti kita akan lanjut ke ayat yang ketiga. Saudara, perhatikan firman ini. Siapa orang yang berbahagia di dunia? Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan yang punya kedudukan tinggi. Tidak. Firman ini berkata yang berbahagia adalah orang yang memperhatikan 3 hal dalam hidupnya. Lagi sekali firman ini mengajarkan kepada kita. Siapa yang berbahagia adalah orang yang melakukan 3 hal dengan bijaksana. 1, jalan. 2, berdiri. 3, duduk.